Jadi saya yakin ya antara supir perubahan dalam hal ini Pak Anies dengan kendaraan perubahan itu sudah tidak perlu diperdebatkan, ditanyakan karena kendaraan ini adalah hal yang justru diperlukan oleh supir perubahan. Ini kan satu hal yang tentu para pihak menjadi ingin jawaban ini sesuai dengan kepentingannya. Tentu partai koalisi yang mengusung Pak Anies berharap Pak Anies tidak bikin partai. Tetapi bagi para pendukung partai ini berharap bahwa Pak Anies jelas. Bro Robi tahu ini dari koran atau dari pembicaraan langsung dengan tentu Anies? Tidak dengan Pak Anies ya. Tetapi kami kan punya dalam tanda kutip duta besar Partai Perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cara. Bayangkan, saya teringat almarhum Rizal Ramli kan. Dia bilang, Refli, baru kali ini saya digebrak di depan saya orang gebrak meja. Jadi itu ciri khas RH Channel. Sobat RH sekalian, kita akan tanya-tanya kepada sosok ini karena beliau, saya tidak tahu menyebutnya apa nanti, penggagas, penghasut, provokator dari partai atau ormas perubahan yang kemarin sempat viral di RH Channel. Beliau adalah Dr. Robi Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Siap. Oke. Gitu. Jadi Bro Robi, terima kasih sudah memenuhi undangan ya. Walaupun saya sariawan semua, tapi teh dan cappuccino yang dibuat sendiri mudah-mudahan bisa menyegarkan mulut kita. Mulut saya bukan mulut kita ya. Gitu, kita itu gaya Medan kan, bilang kita itu saya maksudnya ya kan. Gitu. Ini beberapa waktu yang lalu kan sudah ada isu mengenai Partai Perubahan. Saya sengaja bikin berdiri Partai Perubahan, gambarnya burung hantu. Lucu. Iya. Entah siapa yang bikin, saya juga nggak ngerti ya. Tapi rupanya Bro Robi mengupdate saya beberapa hal ya soal banyak hal ya. Wah, ini juga ada perkembangan nih. Relawan Anies pindah rumah ya kan, karena rumah baru mau dipakai pesaingnya. Itu dinamika internal dari timnas ya. Jadi nanti ada selamatan rumah baru, jadi relawan pindah ya kan, gara-gara dinamika internal Sudirman Said versus Anies Baswedan. Jadi kemarin itu saya lihat Robi Nur Hadi, Robi itu bukan Robi Sohri ya, Robi Rohli. Kemudian, nah ini kan macam-macam nih. Ada surat keputusan panitia nasional dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa berita, ada juga kemudian di YouTube Anies bikin partai. Tanda tanya, ini klarifikasi Partai Perubahan ya. Macam-macam lah pokoknya, banyak sekali. Dan saya akhirnya berkesempatan juga mengundang beliau ya, dan akhirnya beliau datang, alhamdulillah ya. Oke. Coba kita lihat sebelum Bro Robi ngomong seperti ini ya, atau menyampaikan sesuatu. Saya pengen lihat tuh bagaimana rasa ingin tahunya Sobat Era sekalian terhadap isu Partai Perubahan ini. Jadi mereka mulai tertarik nih. Belum apa-apa udah 316 orang yang watching kita. Artinya mereka cukup antusias ya untuk ini ya. Belum ada komentar sudah. Saya mau baca komentar karena saya pengen
gimana mereka melihat ini dulu ya sebelum Bro Robi ngomong. Tenang, siap. Di RH Channel ini Anda bisa ngomong berapa jam, berapa jam nggak ada masalah, tidak ada durasi ya. Oke. Bikin partai tanpa modal ratusan miliar sampai dengan triliun untuk kumpul-kumpul aja atau untuk masuk parlemen dan pilkada. Dia bilang cuman omon-omon doang ya kan untuk kumpul-kumpul atau mau masuk parlemen dan Cianjur hadir. Padang siap ramaikan Partai Perubahan selama Anies ketumnya. Wah, pakai ini dia selama syarat. Anies ketumnya ya. Pakai syarat. Ya, Tegal siap gabung, Ngalap nabut nyimak ya kan. Ngalam sebenarnya ya. Ngalap nabut itu, ngalam itu Malang maksudnya ya. Oke. Tuban. Oh iya, nabut itu Tuban. Tapi dia salah, Palang. Nggak, jadinya Palang dia. Kalau Malang maksudnya ngalam. Kalau Pak Anies buat partai ya. Salam perubahan, assalamualaikum. Semoga komitmen di perubahan. Jadi mereka kelihatan antusias sekali. Semoga komitmen di perubahan. Kalau Pak Anies buat partai, nanti partai lama pasti tumbang. Oke. Bro Robi, saya tidak tahu Anda mau mulai dari mana, tapi Anda harus bercerita kronologis. Ini partai sudah ada, akan ada, atau baru ormas, atau baru omon-omon, silakan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Repli dan sahabat-sahabat perubahan, alhamdulillah ini ruang bagus untuk kita. Keren-keren sahabat-sahabat perubahan ya. Iya, sahabat-sahabat perubahan. Oke. Karena harus dekat dengan perubahan. Oke. Jadi Bang, kan kita sama-sama tahu bahwa tanggal 22 April itu MK kan menolak gugatan 01 dan itu artinya bahwa ada hal yang kita tertunda kemenangannya ya. Tetapi itu tidak menunda aspirasi perubahannya. Iya. Aspirasi perubahan ini itu dimiliki oleh banyak orang sehingga saya menyebutnya sebagai gerakan. Ya. Oke. Nah gerakan ini lalu kemudian harus ketemu dalam tanda kutip lah ya kendaraan yang mogok ya. Atau bahkan kemudian dia beda arah gitu. Ya. Saya istilahkan partai-partai koalisi perubahan itu seperti sebuah mobil ya, yang kita menumpanginya ya, dengan supirnya Pak Anies ya. Ya. Lalu kemudian pada saat MK itu sudah memutuskan seperti itu, mobil yang kita tumpangi ini justru dilihat berbalik arah. Ya. Nah yang terjadi kan kemudian adalah para penumpang dalam hal ini gerakan perubahan itu kan jadi kehilangan kendaraan. Ya. Tentu Pak Anies sebagai lokomotif perubahan tetap ada meskipun kita sedang melihat seperti apa Pak Anies ke depannya. Nah situasi inilah yang sebenarnya membuat kenapa pada tanggal 27 April itu para relawan 27 April ya. 27 April. 2 hari setelah ditetapkannya Prabowo Gibran. Iya, betul. Dan 3 hari deh Prabowo Gibran 24 ya. Jadi kemudian berbagai wadah yang menjadi pilihan para relawan itu justru agak tumpleknya di partai dan ormas dan lain sebagainya. Iya. Kan saya baca pollingnya Bang Repli itu kan kurang lebih 83% relawan itu menghendaki adanya partai. Iya. Dan itulah yang terjadi. Coba nanti Jido dicek lagi, kemudian ditunjukkan itunya ya, yang polling. Polling ya. Oke. Jadi memang ini adalah sebuah realita gitu Bang. Jadi ada gerakan perubahan yang memang ingin punya kendaraan menuju terwujudnya aspirasi perubahan, dan pada saat yang sama kendaraan-kendaraan yang digunakan pada saat Pilpres kemarin itu tidak lagi dilihat menjadi kendaraannya. Oke. Nah, inilah yang kemudian menggelinding sampai hari ini ya, dan kemudian membesar ya. Dan tentu kita menghormati proses di mana Pak Anies
sebagai lokomotif perubahan itu dalam posisi yang tentu wait and see, melihat situasinya, karena memang itu tadi faktanya ada gerakan perubahannya, ada pemimpin perubahannya. Dan tentu Pak Anies juga kita bisa pahami karena Pak Anies kan sebelumnya jadi supir perubahan dari kendaraan yang 3 itu. Dia jadi supir dari kendaraan orang lain lah. Dari kendaraan orang lain. Ya. Sementara kita yang menghendaki itu tetap menginginkan aspirasi ini sampai dengan kendaraan yang katakanlah milik kendaraan sendiri. Itu. Jadi saya yakin ya antara supir perubahan dalam hal ini Pak Anies dengan kendaraan perubahan itu sudah tidak perlu diperdebatkan, ditanyakan, karena kendaraan ini adalah hal yang justru diperlukan oleh supir perubahan. Nah sekarang bagaimana posisi status kendaraan ini? Kendaraan ini sudah diinisiasi, sedang dirakit, sampai kemudian dia jadi kendaraan, maka supir perubahan itu tinggal mengendarainya. Dan sudah pada tahap intinya kita mau bilang antara driver atau sopirnya sama perakit itu memang dipisahkan sesuai dengan division of labor, ya kan? Pembagian kerja. Pembagian kerja. Ya, tapi tidak terpisahkan dari segi fungsi. Fungsinya sama. Membuat mobilnya dan menjadi supirnya. Supir perubahan itu. Nah, proses perakitan itu sudah pada itu yang calon drivernya itu kasih ini nggak, kasih pengarahan nggak waktu perakitan itu? Sebenarnya sebelum itu dirakit pun sebenarnya sudah ada ya? Sudah ada. Ya kan? Walaupun tidak harus direct ya, tapi bisa melihat dari gesture, gerakan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kan ada hal-hal yang kadang-kadang kita memahaminya dalam simbol, dalam hal-hal yang mungkin tidak perlu untuk dipublikasi dan lain sebagainya. Gitu Bang. Nah sekarang Panitia Nasional Persiapan Pendirian Partai Perubahan itu sudah ditetapkan tanggal 6 Mei 2024. 6 Mei 2024. Ini kan 20 berapa sekarang? Sekarang hari ini. Pokoknya sekarang tanggal 26 Mei. 26 Mei artinya 20 hari yang lalu itu melalui sebuah rapat nasional yang terdiri dari orang-orang yang menginisiasi WhatsApp grup Partai Perubahan di provinsi-provinsi itu. Mereka berkumpul dalam sebuah rapat online ditambah dengan para tim perumus 27 April dan kemudian menyepakati 3 hal. 1, lanjutkan proses pendirian Partai Perubahan ini dengan mengharapkan Pak Anies sebagai ketua umum partainya. Jadi ini keputusan nih Bang. Dan akan mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden. Pada pemilu yang kapan kita akan lihat situasinya. Gitu. Yang kedua, partai ini karena lahir dari bawah, didirikan oleh banyak pihak yang pro perubahan, maka partai ini bersifat terbuka. Anggotanya, pendirinya, pemimpinnya dan sebagainya. Dan undang-undang partai politik memang mewajibkan itu. Artinya ini bukan partai dalam konteks mewakili satu kelompok atau satu agama, kira-kira gitu Bang. Dan yang ketiga itu Panitia Nasional didirikan 6 Mei, bayangkan. Artinya sudah 20 hari. Nah apa yang terjadi kemudian? Sorry Pak, saya interrupt sedikit. Panitia Nasional itu siapa aja? Ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Kalau boleh di spill. Kalau istilah sekarang anak muda sekarang di spill gitu ya. Itu sudah dipublikasikan dan sudah disebarkan. Ya kan RH kan kurang gaul, makanya nggak ngerti jadi tolong disampaikan. Jadi strukturnya itu ada ketua panitia Ingat ketua panitia ini bukan ketua umum partai. Ketua panitia. Kan ibaratnya kalau kita nikahan I know. Yang nikah kan beda dengan yang ketua panitia. Ketua panitia. Ada ketua panitia, dalam hal ini adalah saya. Lalu ada 2 wakil ketua panitia. Satu wakil ketua panitia mewakili tim perumus 27 April. Siapa? Namanya Pak Mahfud.
Mahfud MD nggak ada? Bukan MD ya. Oh, Mahfud tanpa MD. Tanpa MD. Oke. Ya. Kita cuma memang suka nyebut Prof Mahfud. Oh, orang mengiranya itu Profesor Mahfud. Rupanya banyak di Tanah Abang. Nah, yang kedua itu Pak Muhammad Isnaini. Oke. Pak Muhammad Isnaini ini adalah itu dokter tata negara bukan? Bukan ya. Okay. Beliau ini relawan yang ya tidak pernah absen dalam demo di DPR atau bahkan di Patung Kuda ya. Nah, beliau ini menginisiasi di Jawa Tengah dan memang Jawa Tengah itu solid sekali. Saya sudah datang langsung. Sehingga karena keaktifannya itu beliau mewakili provinsi-provinsi untuk menjadi semacam orang yang akan mengkoordinir atau wakil ketua itu. Itu ada pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua itu? Iya. Jadi wakil ketua yang pertama itu menguruskan hal-hal yang di level nasional, sementara wakil ketua 2 itu mengkoordinir para koordinator daerah. Ya. Dan ini juga itu ada Korwil Luar Negeri. Korwil Luar Negeri yang sudah terbentuk itu Australia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara. Kalau Timur Tengah di mana? Basisnya di Qatar. Di Qatar. Kalau Asia Tenggara ya di Malaysia karena kita banyak di sana. Kalau di Asia Timur itu di Korea Selatan. Kalau Eropa di Belanda. Kalau Amerika ya di banyak. Meksiko. Bukan. Ya. Lalu ya kalau Australia di Sydney. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memang relawannya Pak Anies. Orang yang mengenal betul gitu, bukan orang lain. Nah, kalau di provinsi itu memang mereka adalah inisiator WhatsApp grup provinsi. Ya. Kalau toh misalnya dia adalah orang yang terlibat dalam proses itu. Ya. Sehingga panitia nasional ini merepresentasi relawan, merepresentasi orang-orang yang pada fakta sejarahnya dia menginisiasi awal itu. Sehingga dengan begitu tentu saya melihat ada representasi, ada legitimasi dan lain sebagainya. Bahwa ini kemudian sesuatu yang anggaplah menjadi sebagian dari relawan, kami tidak memungkiri itu. Tetapi kami juga harus melihat bahwa ini adalah kelompok yang memiliki aspirasi untuk Partai Perubahan ini dilakukan, diadakan dan diproses. Nah, saat ini proses pembentukan panitia provinsi. Jadi setelah panitia nasional, lalu ada panitia provinsi yang akan dibangun, termasuk panitia luar negeri dan lain sebagainya. Nah, struktur panitia provinsi juga sama dengan panitia nasional. Jadi kalau panitia nasional itu ada representasi provinsi di 38 itu. Kalau panitia provinsi itu ada representasi kota dan kabupaten di provinsi itu. Terus turun ke bawah. Bayangkan representasi yang melegitimasi ini yang luar biasa menurut saya ya. Dan itu tidak mudah bagi pendirian sebuah partai baru yang katakanlah inisiatifnya itu dari elit misalnya. Ini karena dari bawah sehingga mudah saja kemudian mendapatkan hal itu. Dan tentu saya ingin katakan Bang bahwa orang yang ingin bergabung begitu luar biasa. Saya bisa katakan ini bukan hanya relawan, tapi juga orang-orang yang menginginkan perubahan. Dan itu bisa pengusaha, bisa lawyer, bisa purnawirawan. Jadi sekarang itu banyak pihak melihat situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, kita semua paham lah misalnya bagaimana konteks bernegara kita, lalu proses demokrasi kita dan situasi ekonomi kita. Dan yang paling sederhana kan sebenarnya masyarakat itu ingin berubah ya. Minimal yang bisa dipahami adalah sembako itu yang tadinya bisa terjangkau ingin kembali terjangkau. Ya. Banyak hal yang kemudian ya masyarakat yang sekarang itu tidak punya uang karena nganggur ya. Dia ingin berubah supaya mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Dan hal-hal lain ya pendidikan dan kesehatan. Jadi Bang Repli, faktanya adalah bahwa aspirasi perubahan ini sesuatu yang mereka anggap penting, bukan retorika pilpres,
bukan sekedar komoditas politik, bukan barang dagangan yang kalau itu tidak laku untuk memenangkan proses pemilu, lalu kemudian dicampakkan begitu saja. Oke. Mereka menolak itu. Oke. Ya. Jadi sekarang ini kalau kita bicara satu-satu informasinya ya, yang sudah terbentuk panitia nasional. Panitia nasional. Lalu Persiapan. panitia provinsi sudah Panitia terbentuk. provinsi sedang berproses karena diberi waktu 7 hari dari tanggal 23 Mei. 23 Mei itu kita pleno pertama. Oke. Ya. Pleno pertama di antara 3 orang itu. Bukan. Pleno pertama itu artinya seluruh anggota panitia nasional ya. Yang terdiri dari 30. Sorry. Panitia nasional itu ketua, wakil ketua itu pimpinan doang. Iya. Tapi anggotanya berapa orang? Ketua, wakil ketua 2, wakil sekretaris itu ada sekitar 7. Iya. Bendahara dan wakil bendaharanya 3. Iya. Ditambah dengan korwil luar negeri ada 6. Oke. Lalu 38 korda. Oke. Nah, mereka ini rapat kalau kumpul kita sebut dengan pleno itu. Pleno berapa orang kira-kira? Kalau semua kumpul berapa jumlahnya? Yang kemarin hadir itu sekitar 40-an orang. Kalau semuanya hadir? Kurang lebih sekitar 60-an. 60-an. Oke itu. Oke. Saya kan mewakili informasi awam. Jadi panitia nasionalnya yang 60 orang itu sudah terbentuk. Iya. Dan kemudian memutuskan membentuk panitia provinsi. Panitia provinsi. Jadi tugas panitia nasional ini membentuk panitia provinsi. I see. Melakukan rekrutmen calon anggota yang sudah kita siapkan link Google Form-nya. Merekrut calon pendiri partai. Nah, ini yang berbeda nih. Oke. Partai itu umumnya didirikan oleh elit tokoh tertentu. Kita itu merekrut calon pendiri mulai dari tukang ojek petani, buruh, nelayan dan lain sebagainya. Siapapun yang ingin mendirikan, yang ingin jadi pendiri, yang ingin ikut mendirikan, itu dibuka kepada semua. Jadi kemungkinan partai ini pendirinya bisa ribuan. Oke. Gitu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kita sedang menunggu proses pembentukan panitia provinsi artinya dikasih waktu 7 hari sejak tanggal 23. Oke, 1. Kemudian jumlah anggota yang Google Form yang sudah mendaftar itu bisa di-spill. Calon anggota. Pastilah kan partainya belum dibentuk kan? Karena belum itu makanya kita sebut dengan calon anggota. Itu bisa di-spill. Udah banyak yang daftar. Ya, kita kan baru rilis tanggal 23 setelah rapat pleno itu. Oke, baru dirilis tanggal 23 ya. Google Form-nya nanti bisa disampaikan ke kita ya. Nanti sobat era sekalian, kalau mau mendaftar nanti lihat saja ini di deskripsi konten ini, video ini nanti ada Google Form yang bisa diklik ya langsung ya. Jadi untuk calon pendiri dia bisa masuk di situ. Dan calon anggota per provinsi. Jadi kita buat 38 provinsi plus luar negeri. Jadi 39. Oke. Jadi kalau calon anggota masuk sesuai dengan provinsi masing-masing ngekliknya. Meskipun memang kita tetap sediakan satu yang sifatnya umum untuk memudahkan. Jadi ini Bang, kita memang ingin melampaui apa yang menjadi syarat sederhana pendirian partai politik. Sebab kita bukan mentargetkan secari kertas dari Kumham atau notaris. Kita ingin memastikan bahwa partai ini tuh dikehendaki. Sehingga yang kita mau bangun adalah proses verifikasi faktual lolos. Kan kurang lebih antara 800 sampai 1000 per kota dan kabupaten. Ini juga sekaligus men-challenge kita. Benar nggak sih bahwa gerakan perubahan itu ada? Real atau enggak? Benarkah kita itu ingin berpartai? Maka kita mesti buktikan bahwa kita punya anggota yang kurang lebih jadinya itu sekitar 500.000 orang. Nah, inilah yang kita maksud dengan kendaraan yang mudah-mudahan kita rakit siap sehingga supir tinggal dulu. Jadi kalau saya mau katakan kalau berdasarkan pendirian partai politik itu kan basisnya harus kepengurusan tingkat kecamatan. Betul. 50%. 50%. 75% kota dan kabupaten se-Indonesia. 100% provinsi dan 100% provinsi. 100% provinsi sudah.
kita berproses, tapi kita memang lakukan targetnya tetap 100% di kota. Ya. Jadi kota-kota itu semua. Oh, kota-kota semua. Kabupaten 75% ya memang lah. 75 atau 50 ya. Gitu. Kecamatan 50%. Jadi ini proses yang sengaja kita buat ya. Untuk itu tadi menegaskan bahwa kita itu akan mengantarkan aspirasi perubahan. Ya. Bukan mau bikin partainya saja. Oke. Gitu. Karena ada orang yang melakukan itu cukup jual beli badan hukumnya aja. Itulah. Ada kan ya gitu. Kalau saya juga heran kok bisa partai politik dijual badan hukumnya. Itulah. Kalau itu dilakukan tidak perlu kita bikin partai. Iya. Karena untuk apa? Iya. Gitu. Jadi Bro Robi, kapan target pembentukan partai ini, ya kan? Lalu kapan target partai ini lolos Kumham? Itu yang paling penting soalnya. Iya. Karena begini, ada latar belakangnya pertanyaannya. Kalau Bro mau lolos Kumhamnya menjelang pemilu, yakin tuh bahkan dijegal. Tapi kalau jauh-jauh hari, paling tidak kurang syarat apa ya dilengkapi. Tapi kalau menjelang pemilu, itu silakan. Oke, 7 hari setelah pleno tanggal 23, ya, kita berharap provinsi selesai. 100%. 100%. Oke. Lalu kemudian 2 bulan setelah ini tertuang dalam hasil rapat pleno 1. Ya. Itu kota-kota terbentuk. Ya. 100%. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Nah, harapannya memang dalam 2 bulan ini kita sudah bisa bunyi ya, untuk kemudian mendaftarkan ke Kumham, daftar ke Kemendagri dan lain sebagainya. Dan ini menjadi bagian dari yang disepakati dalam pleno yang pertama itu. Tetapi kan untuk sekedar syarat di Kumham itu kan tidak sebesar itu, tidak serumit itu. Apabila ada satu situasi yang katakanlah diperlukan untuk kemudian itu dideklarasikan, maka boleh jadi misalnya ini misal saja. Pak Anies sudah menegaskan aba-abanya. Lalu kemudian kata Pak Anies, ini saya bukan Pak Anies bicara, tetapi kita berharap. Kata Pak Anies, lusa atau besok kita deklarasikan, maka infrastruktur ini sudah siap. Oke. Tapi saya mau klarifikasi, untuk mendapatkan badan hukum di Kumham itu nggak gampang juga, karena kan harus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan kan? Nah, syarat itu ya harus dipenuhi kalau kita ingin mendapatkan status badan hukum, baru badan hukum kan? Tapi kalau untuk deklarasi ya 10 orang pun bisa. Oke, silakan. Bisa dalam konteks deklarasi dengan kan kalau cuma 50 orang itu sudah terlampaui. 50 orang deklarasi itu 50 orang itu sudah ada di panitia nasional. Sekarang itu kan situasinya di mana orang yang mendirikan partai melalui WA Group itu sudah tidak terbendung, sudah sampai tingkat kecamatan. Dan bukan lagi di Jakarta, tapi misalnya di Riau. Dan itu bisa dikonfirmasi, apalagi yang dekat dengan Jakarta atau Jakarta itu sendiri gitu. Dan itu inisiatif Bang Repli, bukan kita perintahkan. Kalau perintah formalnya kan baru muncul di pleno 1 ini. Dan jadi perintah formalnya baru di 23 Mei kemarin ya. Kalau misalnya kita bicara tentang kapan berdirinya partai politik, tentu pada waktu deklarasi nanti ya. Betul. Nggak mungkin yang hitung mundur kemarin ya. Betul. Pertanyaan lainnya adalah ada seleksi nggak untuk ikut sebagai pendiri itu? Tidak. Siapapun mewakili kelompok manapun silakan mendaftar sebagai calon pendiri. Nanti kalau nggak ada screening tiba-tiba mantan koruptor kan calon di situ. Calon. Jadi calon kita buka kepada semua dan kita berharap
inilah saatnya rakyat merdeka menjadi pendiri partai. Oke. Semakin banyak pendiri partai, maka insya Allah tidak akan terjadi dinasti dalam elit politik di partai ini nanti. Jadi tetap saja nanti akan di screening kan? Siapa? Maksudnya gini, kalau ada, wah dia koruptor ternyata atau apa, mungkin dicoret. Ya. Oke. Yang men-screeningnya ya tadi panitia nasional. Panitia nasional. Oke. Jadi untuk sementara kekuasaan ada di panitia nasional selama partai belum berdiri kan? Ya. Oke. Dan satu Bang, di dalam pleno itu juga itu ditegaskan, kami tidak menerima sumbangan. Oke. Sampai badan hukum ini berdiri. Oke. Keluar. Oke. Jadi kalau ada orang yang ngaku atau apapun itu, kan sempat viral juga ya. Kami tegaskan bahwa kami melarang siapapun mengatasnamakan Partai Perubahan menerima bantuan sebelum apalagi meminta bantuan. Ya. Jadi semua proses biaya ini dilakukan secara gotong royong. Oke. Jadi saya ini sudah konsolidasi ke Jakarta, Jawa Barat sampai Jawa Tengah dan Jogja. Mereka itu ketemu dengan urunan 30.000 untuk membiayai makannya dan sebagainya. Tapi sebelum lanjut, coba uji coba dulu cappuccino. Saya lihat cappuccinonya masih penuh aja. Iya. Sorry. Hati-hati. Mantap Bang ini. Kalau buatan tisu, sendiri, kalau mau tisu silakan. Ya. Gitu. Kalau buatan sendiri tidak pelit susu dan kopinya. Iya. Oke. Pengertian badan hukum itu tentu akta notaris ya sebenarnya. Iya. Jadi karena gini, sobat daerah sekalian, kita harus pahami bahwa pengertian badan hukum itu sesungguhnya menurut undang-undang partai politik kalau sudah dapat dari Kumham. Iya. Tapi dalam hal ini terbentuk badan hukum tadi kan bilang menerima sumbangan setelah dideklarasikan. Ya, oke. Maksudnya sudah ada rekeningnya yang maksudnya dideklarasikan, ada rekening dan dibentuk dengan akta notaris. Akta notaris, betul. Oke. Jangan khawatir ya. Istri Refli Harun notaris. Sudah clear nih. Oke. Ada pertanyaan lainnya adalah soal komunikasi dengan Pak Anies. Kan? Selama proses ini, tadi kan kita bicara tentang calon driver yang kasih pengarahan assemblingnya ya kan, atau konstruksinya kan. Tapi sekarang dalam proses pembuatan ini ya, setelah deklarasi, setelah ada panitia nasional, ada komunikasi nggak dengan Pak Anies? Sempat komunikasi? Saya tentu punya nomor pribadi Pak Anies. Oke. Dan saya tentu melaporkan proses perkembangan ini kepada beliau. Oke. Ya. Dan tentu beliau merespon laporan itu. Meskipun saya ingin menghormati agenda beliau, terutama pada proses Pilgub di Jakarta ini. Oke. Ya. Artinya apa? Ya. Antara tim yang sedang merakit kendaraan dengan driver itu terhubung dalam fungsi. Oke. Ya. Proses nanti itu akan terhubung dalam proses direction. Oke. Gitu. Ini kan satu hal yang tentu para pihak menjadi ingin jawaban ini sesuai dengan kepentingannya. Tentu partai koalisi yang mengusung Pak Anies berharap Pak Anies tidak bikin partai. Ya kan? Tetapi bagi para pendukung partai ini berharap bahwa Pak Anies jelas. Kok bisa sesempit itu ke partai koalisi berharap tidak mendirikan partai? Emang takut? Kalau saya berpartai misalnya, ya dirikan aja partai ya. Makin banyak partai yang baik, itu makin bagus kan? Iya, ini kan mungkin ya. Iya, mungkin ya. Iya. Karena ini berkaitan dengan pendukung Pak Anies mau kemana. Iya. Gitu. Okay. Jadi kalau misalnya ada yang mendorong ke arah itu, saya menghormati saja dalam kerangka berpikir bahwa itu bagian dari kepentingannya. Gitu.
Oleh karena itu ya kita ingin menghormati proses yang sedang berlangsung ya, di mana Pak Anies berencana untuk maju dalam Pilgub. Ya. Itu udah confirm, udah pasti. Ini tentu terpulang kepada Pak Anies dan. Enggak, maksudnya Bro Robi tahu ini dari koran atau dari pembicaraan langsung dengan tentu Anies? Tidak dengan Pak Anies ya. Tetapi kami kan punya dalam tanda kutip Duta Besar Partai Perubahan. Jadi ini laporan dari Dubes Partai Perubahan. Jadi sobat era sekalian, laporan dari Dubes calon Partai Perubahan. Calon Partai Perubahan. Itu mengatakan memastikan bahwa Anies Baswedan akan maju Pilgub DKI ya. Enggak juga begitu, Bang. Enggak juga begitu. Ya. Potensi kemungkinan kesananya kuat dan kami harus menghormati proses itu. Meskipun tentu rekan-rekan di gerakan perubahan ini berharapnya Pak Anies tidak ke sana agar nasihatnya kepada pemerintah itu tanpa beban. Dan karena itu juga jalan tengahnya adalah nasihat atau kritik? Ya, kasarnya kan oposisi. I know ya. Itu susah benar kita ya kan? Kan kita memang nggak suka biasa dioposisiin kan? Gitu. Maka dinasehatin lah. Dinasehatin. Gitu. Nah, kita memang masih memungkinkan untuk menghormati proses agenda Pilgub itu dengan harapan yang kuat ya, atau bahkan dengan jaminan ya, Pak Anies memang tidak tersandera. Ya, artinya aspirasi perubahannya tetap harus menjadi agenda utama. Dan karena itu kenapa kendaraan perubahan ini itu disiapkan untuk beliau. Itu makanya Bang, sampai sekarang itu jadi panitia. Tidak ada ketua umum partai. Karena memang kita nunggu kesiapan mobil ini. Dan harapannya drivernya adalah beliau. Walaupun pertanyaan spekulatif saya adalah bagaimana kalau beliau tidak bersedia menjadi driver tapi hanya sebagai misalnya ketua dewan pembina dan lain sebagainya. Kita pulangkan kepada beliau. Itu jawaban tegasnya ya, dipulangkan ke beliau ya. Berikutnya adalah mengenai ini ada pilkada DKI yang saya juga mendengar, mendapatkan informasi dari duta besar saya juga ya kan. Duta besar RH Channel kan. Kemudian juga membaca pemberitaan-pemberitaan, gosip-gosip dan lain sebagainya. Hampir dipastikan kelihatannya Anies akan maju di Pilgub DKI. Dengan partai pendukung yang kemarin juga dan bukan tidak mungkin plus PDIP. Ini berita-berita yang kita baca ya, bukan kalau PDIP tidak dari duta besar ya kan, tapi dari duta kecil. Nah, kalau misalnya Pak Anies maju dalam Pilgub DKI, lalu apakah during campaign itu akan didirikan Partai Perubahan atau nanti setelah selesai proses pilkada atau bagaimana? Gitu. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah Partai Perubahan atau calon Partai Perubahan ini akan ikut berkampanye? Kan gitu juga. Silakan. Itu memang, atau bahkan yang lebih ekstensif lagi adalah clear mendukung kan? Bukan, clear mendukung ya udah pasti. Ikut berkampanye bagi calon-calon Partai Perubahan yang di-endorse Partai Perubahan di seluruh Indonesia. Wah, itu lebih gede lagi. Kalau di endorse itu karena dia belum punya hak untuk mencalonkan. Silakan. Kalau lihat hasil 27 April, itu kan ada 5. Selain Partai Perubahan ada Ormas, yang itu calon pengurusnya yang sudah daftar sudah ratusan, di atas 200 per hari ini. Lalu ada Koperasi Perubahan, yang itu juga sudah terbentuk Pokja Nasional Pendirian Partai Koperasi se-Indonesia. Dan yayasan. Formaturnya sudah terbentuk. Nah, satu lagi itu ada namanya Cakada. Cakada ini adalah wadah semacam perkumpulan di mana di situ kita menampung para calon kepala daerah. Kita akan dukung Ini kan suara nih gerakan perubahan itu. Kita akan arahkan suara perubahan ini kepada calon kepala daerah perubahan kita semua. Jadi kalau Pak Anies maju sudah otomatis. Di Jawa Barat misalnya ada calon kepala daerah perubahan, ya kita akan arahkan.
Jadi kita tidak menunggu nanti untuk melakukan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mendorong agar suara perubahan ini tertunaikan atau tergendong oleh para pemimpin perubahan. Gitu, Pak. Nah, dalam pandangan inilah juga sangat mungkin Partai Perubahan ini pada saat sudah dideklarasikan dan sudah ada badan hukumnya, sangat dimungkinkan untuk mendukung para calon kepala daerah perubahan termasuk di Jakarta. Apalagi itu Pak Anies misalnya. Nah, hanya saja memang masalahnya adalah kalau kemudian Pak Anies maju ya memang itu maknanya bahwa beliau sudah memberikan satu komunikasi, satu ruang yang meyakinkan kita juga bahwa ada keterhubungan agenda dan ada kepastian dalam tanda kutip bahwa agenda perubahan ini itu tidak tertukar oleh agenda lokalnya itu atau agenda pilkadanya itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita berharap bahwa kita bisa menunggu dan kepastian itu bisa lahir sebelum semuanya terlambat Sebelum terlambat. Jadi memang ini memang kita maksudnya sebelum semuanya terlambat, maksudnya Partai Perubahan ini hendaknya dideklarasikan sebelum pilkada gitu ya. Kan kalau setelah pilkada kan berarti setelah tanggal 27 November, kelamaan. Betul. Ya. Jadi kan satu sisi saya menduga saja partai-partai pengusung itu tidak menghendaki Pak Anies bikin menjadi partai. Gitu kan. Tidak happy lah ya. Tidak happy. Maka ini kan artinya kita harus melangkah untuk cari yang terbaik supaya semuanya oke. Tetapi juga karena ini juga hal yang belum tentu kemudian partai koalisi itu mengusung, boleh jadi juga deklarasi itu bisa lebih awal. In case misalnya Anies gagal untuk diusung oleh partai politik, karena satu-satunya kendaraan kan tinggal partai politik, calon independen udah tertutup kan. Saya malah mikir kenapa kemarin Partai Perubahan calon ini tidak kumpulkan KTP aja. Karena bukan itu tujuannya kan? Iya, betul. Kalau seandainya tidak ini ya pastilah akan dideklarasikan segera ya. Tapi kalau bagian dari bargaining position ya nantilah berdirikan, tapi setelah pilkada ikut juga gitu. Nah, itulah yang kita akan lihat. Akan dinegosiasikan ya? Akan dinegosiasikan. Karena kita juga tidak tahu Pak Anies ini pada saat maju pilgub itu deal dengan partai pengusungnya seperti apa. Ya misalnya deal dengan partai pengusungnya adalah deklarasinya boleh, tapi setelah pilkada ya ikut aja gitu. Mungkin. Bukan iya ya Bang, mungkin. Ya mungkin. Karena kalau saya baca dari semangat dan aspirasi, pengennya segera ini. Karena kalau api itu kalau lagi menyala ya memang jangan ditunggu lama-lama kan. Betul. Kalau enggak nanti lewat momentum, karena momentum itu yang sulit. Betul. Menunggu 5 sampai 6 bulan kemudian, kan saya bilang tadi jangan sampai semuanya terlambat. Gitu. Jangan sampai kemudian tiba-tiba mobilnya sudah jadi, tapi test drivingnya lambat, nggak pernah dilakukan jadi dia ada kerusakan mesin sebelum dicoba gitu. Luar biasa. Maka kita lihat istilahnya tunggu tanggal mainnya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya membacakan lagi aspirasi dari sobat era sekalian? Ya, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat perubahan bahwa aspirasi perubahan itu tidak boleh mati. Meski pihak-pihak yang tadinya membawa agenda perubahan itu meninggalkannya, bahkan kita harus tetap hidup meskipun lokomotif perubahannya misalnya itu punya agenda lain atau apapun bahasa yang menjelaskannya nanti, sebab yang akan merubah
apa yang kita ingin rubah adalah kita. Ya. Negeri ini milik kita semua dan kita tahu mana yang harus dirubah dan tidak ya. Oleh karena itu kita berharap bahwa kita harus tuntaskan perubahan ini dengan atau tanpa ya, pihak-pihak yang memang kita harapkan untuk bisa memimpin perubahan ini. Itu Bang. Oke, itu tambahannya ya. Sebelum saya membacakan ini, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ya. Siapa Robby Nur Hadi tersebut? Oke. Kapan Anda kenal dengan Anies ya? Atau di mana bertemu dengan Anies? Sudah berapa lama? Orang tentu pengen tahu kan, nggak apa-apa. Yeah. Kalau misalnya Anda bilang, oh saya baru kenal kemarin sore, oh itu lebih surprise lagi. Silakan. Iya. Tentu Pak Anies ini sudah populer sejak beliau mengusung program Indonesia Mengajar. Oke. Pak Anies mungkin bisa ingat atau tidak, saya ketemu beliau di Makassar waktu beliau punya agenda itu. Oke. Lalu Indonesia Mengajar itu dia rektor Paramadina ya? Iya. Oke. Beliau rektor Paramadina, saya dosen UNAS. Oke. Ya, tentu saya juga mimpin Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNAS ya. Ya. Lalu pada saat Pak Anies itu jadi Menteri Pendidikan. UNAS ya, Universitas Nasional. Soalnya saya khawatir Unhas. Kalau Unhas kan berarti Anda pegawai negeri. Pegawai negeri. Kalau nggak pegawai negeri, dipecat tuh saya. Sudah dipecat kalau itu. Oh, oke. Sudah selesai ya. Oke. Jadi Pak Anies jadi Menteri Pendidikan. Saya anggota tim penjamin kualitas reformasi birokrasi nasional. Di bawah Wakil Presiden JK. Atau ini sering sebutlah tim 9. Saya wakil dari Menteri Pan RB karena waktu itu saya juga tim ahli Menteri Pan RB. Sama-sama disudahi ya. Kalau dipecat kan nggak enak ya. Iya. Pak Anies disudahi Menteri Pendidikannya dan Menteri Pan RB juga disudahi bareng tuh. Pan RB-nya waktu itu Pak Yudi. Oke. Iya. Nah, tapi saya karena sudah dilantik sebagai tim dalam tanda kutip tim 9 Wapres itu, saya bertugas sampai 2019. Itu. Nah, Pak Anies kan kemudian ke Jakarta. Sebagai gubernur. Saya menjadi salah satu ketua MUI DKI. Jadi saya membersamai lagi beliau gubernur. Saya salah satu ketua MUI. Yang mungkin agak penting ya, menjadi bagian MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Jakarta, Provinsi DKI. Saya sengaja menekankan, jangan sampai orang mikir apa MUI itu. Saya ingat waktu itu pada saat kita mau meminta ya tokoh-tokoh yang akan divaksin Sinovac. Ini tidak mudah penerimaannya di kalangan umat Islam waktu itu. Dan saya mewakili kelompok agama MUI dan FKUB itu kemudian menjadi yang pertama divaksin di Balai Kota itu. Dan di situ tentu juga saya komunikasi. Nah, lalu pada saat Pak Anies itu dicapreskan, ini saya bukan hanya menjadi relawan, tapi juga saya ingin menyumbang suara menjadi caleg dari salah satu partai koalisi perubahan DPR RI. Gitu. Dan saya keluar sejak ada keputusan 27 April itu. Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari partai partai yang mengusung Pak Anies. Partai Nasdem. Betul. Nah, di sekitar bulan Syawal ya, Idul Fitri. Nah, saya dimandati sebagai koordinator Sahabat Anies Internasional. Yang SAI ini dapat SK Timnas. Jadi saya ada di WA grup para ketum relawan. Nah, SAI ini di bawah ABRI 1. Itu. Jadi kalau bisa disimpulkan sejak tahun berapa kenal Anies berkomunikasi langsung ya? Maksudnya beliau kenal, Bro Robby juga kenal. Mestinya sejak MUI.
sejak 2019-an itu ya? Saya jadi pengurus MUI itu 2018 sebagai salah satu ketua. Iya. Sebagai salah satu ketua. Oke, mestinya ketika dia jadi gubernur DKI dan Anda MUI ya? Iya. Oke. Dan saya juga orang yang dilantik oleh beliau. Oke. Wakil MUI di Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI. Oke. Jadi pernah nggak Anda bicara berdua dengan Anies? Ya, berdua empat mata aja. Kalau itu secara khusus tidak. Ya, tetapi dalam forum-forum yang beliau ada, ya saya bicara secara khusus ya. Oke. Artinya ngobrol dan saksinya banyak saya kira. Oke. Maksudnya itu nggak penting sih bagi cuma orang pengen tahu siapa sih Robi Nur Hadi, kedekatannya dengan Anies dan lain sebagainya. Gini, waktu Pak Anies setelah pemilu. Ya. Pemilu itu kan 14 Februari. Iya. Saya kalau nggak salah itu tanggal 20 Februari. Iya. Nah itu ketemu berdua. Oke. Di rumahnya. Oke. Sekaligus saya minta tanda tangan beliau. Karena waktu itu ada ribuan penghatam Al-Quran. Iya. Nah itu kan saya menginisiasi. Ya. Jadi tanda tangan saya berdua sama beliau. Oh sih. Iya. Nah piagam itu juga yang asli itu dibuat dua. Saya bawa satu, Pak Anies bawa satu. Oke. Jadi saya dengan beliau sama-sama tanda tangan. Oke. Gitu. Penghatam Al-Quran di rumahnya? Bukan. Jadi para pendukung Amin ini menghatamkan Al-Quran dan itu ada kurang lebih 44 ribuan orang. Di masing-masing tempat? Ya ini di se-Indonesia. Oke. Dan mereka kemudian mendapatkan tanda tangan Pak Anies dan saya. Oke. Artinya itu kan berarti pertemuan yang spesial ya. Jadi kalau misalnya ada ya tentu mestinya ada. Ya. Apalagi itu didokumentasikan. Oke. Jangan sampai orang mengatakan ini kan tidak ada sertifikasi dari Pak Aniesnya, ini bikin-bikin aja. Sepanjang pengetahuan Bro Robi, ada nggak orang lain yang kemudian melakukan hal yang sama buat Partai Perubahan ini? Atau bikin panitia juga atau sudah deklarasi? Ya mungkin Partai Negoro ya. Meskipun saya tidak terlibat. Oh enggak. Kalau Partai Negoro nggak ada kaitannya dengan Partai Perubahan, saya tahu karena Faisal Assegaf betul-betul membuat partai itu didasarkan tidak ngambil ceruk pasar Anies. Dia membuat partai tersebut bukan untuk menjadi partai yang seperti partai umumnya. Dia membuat partai itu untuk melakukan counter kritik terhadap partai-partai yang ada. Jadi sebenarnya semacam LSM juga, tetapi dinamain partai biar lebih lincah kan begitu. Itu pengakuan dia ketika di sini ya. Jadi dia tidak ambisi untuk hanya sekedar ikut pemilu, ambisi untuk merekrut anggota. Jadi beda-beda. Itu beda. Jadi Bang, saya tidak yakin memang meskipun cerita-cerita ada yang ingin bikin partai. Iya. Kenapa? Karena bikin partai itu tidak mudah. Iya. Tapi kami yakinkan semangat kami melampaui kesulitan bikin partai. Oleh karena itu, insya Allah partai ini terwujud. Ya. Oke. Jadi kami tidak bercanda, tidak main-main. Ini aspirasi yang serius. Ya, bikin partai itu sulit kalau top down. Ya, betul. Kalau top down, bagaimana Anda membiayai sekretariat partai di seluruh Indonesia? Kalau top down, yang atasnya, yang bawahnya nunggu kucuran uang dari atas. Itulah. Tapi kalau dia bottom up ya gampang sekali. Bisa jadi rumahnya dijadikan sekretariat begitu ya. Betul. Oke. Saya bacakan sebelum nanti Bro Robi closing statement. Gak terasa kita hampir 1 jam sudah di sini. Saya bacakan aspirasi berikutnya ya, yang tadi belum sempat saya bacakan. Yang relevan tentunya. Lagi ya. Saya sambil minum kopi. Oh iya, justru itu asal jangan tumpah lagi bro. Ini perlu sering-sering di sini. Oke. Tentu kalau ada perkembangan terbaru kita undang lagi. Kalau belum ada perkembangan terbaru nanti sebenarnya mengatakan, ini nggak beda nih informasinya dengan kemarin ya kan? Gitu. Oke. Tadi. Lagi ya. Salam perubahan untuk Indonesia, kita pasti ditekan dan disingkirkan, ditekan maksudnya, tapi terus diteken atau ditekan ya, dengan berbagai cara. Semoga komitmen di perubahan. Medan pasang badan bang, luar biasa pasang badan ya.
kalau bukan Anies ketumnya, saya curiga dari oligarki yang danai. Jadi nanti kalau ada yang relevan tanggapi saja. Karawang siap merapat kalau Abah berkenan buat partai. Secepatnya deklarasikan, Medan siap gabung. Salam dari Aceh Bang Rafli dia bilangnya, tapi Rafli benernya. Gimana kalau Pak Anies mencalonkan gubernur Aceh? Biar Aceh maju dan tidak menjadi daerah termiskin di provinsi. Hahaha. Bukan hahaha, hehehe ya. Bali siap ikut gabung Partai Perubahan. Syarat Abah Anies ketua ya. Kemudian relawan Sobat Anies, nggak ngerti maksudnya apa relawan Sobat Anies doang dia bilang. Sri Yatno Edi ya. Di DKI persaingan sengit karena Pak Dharma dan Pak Mardhani Alisera yang siap memimpin DKI. Pak Anies lebih bagus dan cocoknya nyagup di provinsi lain seperti Aceh, Sumur, Sumbar, dan Riau ya. Saya baru melihat hanya sosok Bang Refli yang cocok menjadi standar kriteria pengurus strategis di Partai Perubahan. Wah, biasa. Ini yang mau saya tawarkan juga ini jangan-jangan buzzer saya ini ya. Oke. Karena mau ditawarkan saya jangan, ya kan? Karena justru media seperti ini bisa menjadi wadah untuk gerakan perubahan. Karena gerakan perubahan itu bisa dari Partai Perubahan, bisa dari pihak lain, ya kan? Jadi kita menjadi fasilitator kebaikan, gitu aja kan? Gitu. Kemudian yang penting Pak Anies ketumnya dan presiden siap dukungan, oke? Walaupun sudah mulai disindir oleh Sudirman Said ya, jangan cari calon gubernur yang hanya jadikan batu loncatan katanya. Sama Fahri Hamzah begitu juga sindirannya. Segera bentuk Partai Perubahan sebagai wadah para relawan yang jumlahnya ratusan tersebut dan Pak Anies sebagai ketumnya. Ini menghina, masa jumlah ratusan ya, mungkin mau ratusan ribu mungkin maksudnya ya. Cah Purworejo hadir karena ini dari Sobat Anies saja ada 1 juta lebih anggotanya ya yang saya tahu ya, gitu. Cah Purworejo hadir dan monitor Anies tak usah maju dalam pemilihan gubernur di provinsi manapun. Oke. Nanti saya tanya, saya cut dulu ini. Saya tanya, kalau Anda punya free will, kehendak bebas, ya, atau free opinion, ya, pendapat bebas, mana Anda yang lebih sukai? Anies maju atau tidak maju sebagai calon gubernur? Saya berharap Pak Anies tidak maju. Sebab, Pak Anies punya agenda yang jauh lebih besar, yaitu memastikan perubahan ini bisa secepatnya itu bisa digaungkan. Dengan Pak Anies tidak jadi gubernur, sebenarnya Pak Anies jauh lebih leluasa untuk bisa masuk ke banyak agenda perubahan lainnya. Andai kan Pak Anies itu jadi gubernur, maka Pak Anies akan mengalami kekagokan birokratik. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang gubernur. Pada saat beliau juga sekaligus memimpin agenda perubahan itu. Dan lama-lama dia jadi dianggap melakukan konflik of interest. Itu masalahnya. Tiba-tiba KPK lagi manggil-manggil kan? Betul. Jadi kalau saya berharap Pak Anies tidak. Tetapi saya menghormati. Mungkin pandangan Pak Anies jauh lebih ke depan tentang apa yang perlu dirubah dari sekarang. Saya membayangkan ya. Kalau dia menjadi ketum Partai Perubahan dan juga sekaligus gubernur DKI sampai 2029, saya membayangkan gimana caranya ya. Terjadi konflik of interest yang luar biasa nanti. Mau rapat aja misalnya agak kagok kan jadinya kan. Malam-malam Bang. Ya walaupun malam-malam nggak boleh juga menggunakan fasilitas, misalnya fasilitas DKI. Tapi adalah itu kalau dia menyerahkan kepemimpinan oleh orang lain sebagaimana SBY melakukannya, kemudian Surya Paloh awal-awal melakukannya, Surya Paloh enggak ya, Surya Paloh langsung Nasdem langsung dia, itu Prabowo Subianto melakukannya, ya kan? Maka dia harus pastikan bahwa orang tersebut orang yang betul-betul dalam tanda kutip orang yang setia padanya dan tidak ingin melampauinya kan? Betul. Oke lah itu agenda ya. Kemudian semoga segera terwujud Partai Perubahan.
mau gabung Partai Perubahan supaya Indonesia berubah lebih baik ke depannya. Ini nggak ada lagi buzzer nih kayaknya ya. Selesai sih tugas buzzer. Biasanya buzzernya banyak nih ya. Nggak ada lagi buzzernya. Berarti udah selesai kontraknya ya. Bang Refli gabung dong dengan Partai Perubahan. Ya kita gabung secara spiritual nanti. Yeah. Kemudian kalau memang dibuat Partai Perubahan, insya Allah saya bergabung. Semoga cepat dan lain sebagainya. Saya tidak bisa bacakan semua. Yeah. Tapi intinya memang jadi cawagup menurunkan derajat Pak Anies, ketua partai atau ormas lah dulu boleh banget. Bilang cawagup lagi dibilang, bukan cagup ya. Pak Anies sudah mendunia, harus lebih kapasitasnya sebagai pemimpin nasional. Saya dari Jember, Jatim tidak sependapat jika Pak Anies nyagup. Lebih baik bentuk organisasi yang memiliki idealisme yang baik untuk perubahan. Jadi saya tidak memilih membacakan, tadi saya jumping up sampai terakhir. Nah ini yang terakhir ya, terakhir saya baca. Silakan Bro Robi ditanggapi ini, kemudian mungkin Anda bisa closing statement. Baik, jangan ragu bahwa partai ini lahir, hadir, dan dia akan menunaikan agenda perubahan. Oleh karena itu dia tidak bernegosiasi dengan para pihak yang sebaliknya. Oke. Jadi kalau ditanya ini bagian dari oligarki atau apapun itu, sudah pasti jelas akan berbeda dan kita menolaknya. Oke. Sekali ini kita punya kesempatan untuk merubah negeri ini. Dan inilah mudah-mudahan harapan besarnya. Saya tidak katakan harapan satu-satunya. Inilah harapan besarnya. Ini negara partai politik. Tidak bisa kita merubah dengan demo di jalan. Kita juga tidak bisa dengan opini saja dan lain sebagainya. Dan saya kira jangan bilang tidak bisa ya, kayak nggak boleh menegasikan. Betul. Tidak cukup. Kalau tidak bisa nanti orang-orang yang demo di jalan marah nanti belum apa-apa Partai Perubahan udah bikin blok gitu. Tidak cukup. Maksudnya dia tidak cukup untuk bisa memastikan bahwa kebijakan itu bisa diketok palu di parlemen. Artinya apa? Memang kita memerlukan partai politik ini. Partai politik ini bukan milik 1-2 orang, tapi ini milik kita semua. Silakan kendarai bersama-sama. Silakan dirikan bersama-sama. Inilah saatnya kita merdeka dengan perubahan yang kita agendakan untuk tuntas. Bagaimana dan seperti apa teknisnya, ayo kita diskusi. Bagi teman-teman yang ada di dalam, mereka sudah tahu bagaimana roadmap untuk memastikan agenda perubahan ini tuntas sampai di masyarakat. Oleh karena itu, sahabat sekalian, sekali ini berikan apa yang menjadi kehendak nurani kita berubah pada Partai Perubahan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat azan asar ya. Ya itu saja saudara sekalian dengan Dr. Robi Nurhadi. Robi ingat ya, B-nya 1 bukan Rob B. Jadi mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan itu lancar jalannya, dan nanti ke depan ada partai baru namanya Partai Perubahan Indonesia. Perubahan saja. Partai Perubahan ya, P2 bukan P3 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan.